Hai guys, with me Lin di Hello Gadget. Melengkapi deretan Y series, di akhir Oktober ini, Vivo kembali melahirkan satu ponsel terbaru dengan nama Vivo Y20s. Diposisikan sebagai versi upgrade dari generasi sebelumnya, yaitu Vivo Y20. Vivo Y20s akan langsung berhadapan dengan Realme C17 yang juga dilahirkan dengan segmen yang sama. Pada video kali ini, kita akan mencoba membahas secara mendalam tentang Vivo Y20s dan Realme C17. Pertama, kita mulai dari segmen harga. Vivo Y20s perdana diluncurkan dengan harga Rp3.100.000, sedangkan Realme C17 hadir dengan harga yang lebih ekonomis, yaitu Rp2.799.000. Next, kita bahas dari sisi desainnya. Di sini, Vivo Y20s dan Realme C17 sama-sama dikemas dengan bentang 6,5 inch menggunakan teknologi IPS Screen LCD yang telah dimaksimalkan dengan resolusi HD+, dan juga kedua ponsel ini sudah diproteksi dengan perlindungan dari Gorilla Glass generasi ketiga. Sekarang kita kupas urusan fotografinya. Vivo Y20s mengandalkan triple kamera belakang yang berkonfigurasi 13 megapiksel lensa wide, 2 megapiksel macro foto, dan 2 megapiksel depth sensor. Vivo Y20s juga sudah didukung dengan beberapa fitur canggih, seperti Face Beauty 2.0, AI Color Portrait, Portrait Like Effect, dan Selfie Filter. Sementara untuk kamera selfie, Vivo Y20s mengandalkan kamera 8 megapiksel. Sedangkan untuk Realme C17 mengandalkan 4 buah kamera belakang yang masing-masing memiliki fungsi 13 megapiksel untuk lensa utama, 8 megapiksel lensa ultrawide, dan masing-masing 2 megapiksel untuk macro lens dan depth sensornya, serta dilengkapi juga dengan 8 megapiksel untuk selfie kameranya. Sementara untuk perekaman videonya, kedua ponsel ini masih menggunakan kualitas video tertinggi di angka 1080 frame per second. Untuk urusan software dan hardware-nya, baik Vivo Y20s maupun Realme C17 sama-sama diotaki dengan chipset yang sedang naik daun, yaitu Snapdragon 460 yang berpabrikasi 11 nanometer, dan keduanya sama-sama dibekali dengan penyuplai grafis berupa Adreno 610. Untuk refresh rate, Realme C17 sudah mencapai 90 Hz, sedangkan Vivo Y20s hanya mencapai 60 Hz. Dan kita akan mulai comparison head-to-head antara Realme C17 dengan Vivo Y20s. Jika dilihat dari proses booting test, di sini tampak Vivo Y20s lebih unggul daripada Realme C17 karena lebih cepat menyala dibandingkan Realme C17. Next, kita lanjut ke speed test game dan aplikasi antara Realme C17 dan Vivo Y20s. Dan untuk kedua ponsel ini, saya menggunakan koneksi WiFi sebagai sumber datanya. Dan juga kedua ponsel ini belum membuka aplikasi yang ada. Oke, simak ya proses perbandingan speed test game dan aplikasinya. Di akhir, kita akan melihat juara speed testnya.
Oke, the winner of this speed test kali ini adalah Realme C17. Karena Realme C17 membuka lebih banyak aplikasi lebih cepat daripada Vivo Y20s. Next, kita ke segmen kamera test. Di sini kita bisa langsung lihat ya, perbedaan foto dan video yang saya ambil baik menggunakan main kamera ataupun selfie kamera dari Realme C17 dan Vivo Y20s. Untuk kinerjanya, Vivo Y20s dibekali dengan LPDDR4X sebesar 8GB dengan internal storage 128GB. Sedangkan Realme C17 dibekali dengan LPDDR4X sebesar 6GB dengan jumbo internal storage yaitu 256GB. Selain faktor performa, urusan baterai kedua ponsel ini juga sama besar, yaitu pada baterai badak berkekuatan 5000 mAh. Dan juga sama-sama sudah ditemani dengan fitur fast charging beroutput 18 watt. Namun yang berbeda di sini, Realme C17 sudah menggunakan USB Type-C, sedangkan Vivo Y20s masih setia dengan micro USB. Well, setelah kita bahas secara keseluruhan tentang Realme C17 dan Vivo Y20s, baik secara perbedaan spesifikasi sampai comparison test antara keduanya, bisa disimpulkan bahwa Realme C17 menjawab semuanya. Dilihat dari sisi harga yang lebih ekonomis, namun Realme C17 memberikan performa yang sangat baik. Namun, tidak bisa dipungkiri juga, Vivo Y20s kali ini hadir maksimal dengan banyak perbaikan, terutama di segmen fotografi. Di mana fitur-fitur canggih yang mendukung segmen kamera sangat berguna bagi peminat fotografi dan pengguna sosial media. Lalu bagaimana pendapat kalian? Manakah ponsel yang lebih worth it menurut kalian untuk dibeli? Boleh ya isi-isi kolom komentar di bawah ini. Saya Lin, pamit undur diri and see you in the next video. Bye-bye.